Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang materi sujud syukur. Nah, ada 6 poin. Poin yang pertama adalah hikmah bersyukur, dan poin kedua adalah sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin ketiga adalah pengertian sujud syukur. Poin keempat adalah sebab-sebab sujud syukur. Nah, yang kelima, bacaan dalam sujud syukur. Dan yang terakhir, poin keenam adalah tata cara sujud syukur. Kita perkenalan dulu ya, jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, di sini ibu akan menerangkan mengenai materi sujud syukur. Nah, pasti banyak dari anak-anak di sini yang sering mendengar arti dari sujud syukur, tapi belum memahami secara luas dari sujud syukur sendiri. Di sini ibu akan menjelaskan. Di sini ada 6 poin. Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah hikmah bersyukur. Nah, hikmah bersyukur ini diambil dari kata syukur. Syukur secara bahasa adalah terima kasih, dan secara istilah sujud syukur adalah rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun manfaat yang diberikan dari rasa syukur. Nah, yang pertama, memberikan rasa nyaman. Jika kita selalu bersyukur, kita akan selalu merasa nyaman. Nah, yang kedua, menciptakan emosi yang positif. Orang yang selalu bersyukur itu emosinya tidak temperamental. Nah, yang ketiga, dapat membentuk pola pikir yang sukses. Yang keempat, menjadikan hatimu tenang. Setiap kita bersyukur, pasti hati kita tenang karena kita tidak merasa iri, dengki terhadap orang lain. Nah, yang poin kelima, hidup menjadi lebih nyaman dan berkah, nyaman dan berkah. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap bersyukur ini kepada Allah ditunjukkan dengan semua manusia bisa menunjukkan sikap bersyukur pada Allah. Yang pertama, melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunnahnya. Itu kalian sudah menjalankan sikap bersyukur kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan merasa orang yang paling beruntung di setiap nikmat dan ujian yang diperoleh. Kita harus selalu mengucap alhamdulillah meskipun mungkin rezeki kita kurang, kita diberi cobaan yang berat, cobaan dalam keluarga, kuliah, mungkin kita harus tetap alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, diberi orang yang selalu ada saat itu. Nah, yang poin ketiga, menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kesehatan yang diperoleh. Jadi kita sikap bersyukur kepada Allah, kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Nah, yang poin keempat, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat. Kita itu mendapat rezeki yang kurang, tapi kita tidak boleh kok kurang. Kita itu sudah ada porsinya masing-masing. Allah Maha Adil. Nah, sikap bersyukur tadi ada 4 poin ya. Terus lanjut ke poin yang ketiga, pengertian sujud syukur. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai bersyukur, syukur. Kita masuk ke poin yang sujud syukur. Nah, pengertiannya sujud tadi kan berlutut dan menundukkan kepala, sedangkan syukur berterima kasih. Jadi pengertian umum sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah tinggalnya nikmat, keberhasilan, atau terlepas dari bahaya, musibah, bencana seperti itu, baik kenikmatan atau musibah yang bersifat individu. Nah, yang kita masuk ke poin yang keempat, sebab-sebab sujud syukur. Nah, sebab-sebab dilakukannya sujud syukur itu ada 3 poin. Yang pertama, mendapat rezeki. Kita sudah mendapat rezeki, kita tidak boleh lupa kepada Allah yang telah mengasih rezeki lebih kepada kita. Kita harus tetap menjalankan sujud syukur.
Nah, yang kedua, terhindar dari mara bahaya seperti bencana, pembunuhan. Itu kita harus melakukan sujud syukur. Nah, ketika kita mendapat masih hidup dalam kondisi mungkin banjir, bencana alam, kita tapi masih diberikan kesehatan, kita masih hidup, itu kita wajib melakukan sujud syukur. Nah, yang poin ketiga, ketika melihat orang yang tertimpa musibah maupun kecelakaan. Nah, ketika kalian melihat kecelakaan, posisi kalian di situ dan kecelakaannya itu mungkin mengambil nyawa seseorang, di situ kalian wajib bersyukur dan melakukan sujud syukur, karena kalian harus bilang alhamdulillah bukan saya yang ada di posisi mereka, seperti itu. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, bacaan dalam sujud syukur. Nah, bacaan sujud syukur itu ada niat, takbiratul ihram, dan bacaannya sendiri itu kita bisa membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, seperti itu. Nah, poin yang keenam adalah tata cara sujud syukur. Di sini ada 8 poin tata cara sujud syukur. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar seperti berwudu. Berwudu kita sebelum melakukan sujud syukur kita harus dalam keadaan suci. Yang poin kedua, berdiri menghadap kiblat. Ini seperti sholat, tapi sujud syukur ini dilakukan di luar sholat, tidak boleh dilakukan bersamaan dengan waktu kita sholat. Nah, yang poin ketiga, membaca niat sujud syukur. Yang keempat, takbiratul ihram. Yang kelima, gerakan sujud 1 kali. Yang keenam, membaca dan sujud syukur saat dalam posisi duduk. Nah, yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan, mengucap salam. Sangat mudah dilakukan untuk semua orang. Maksudnya selesai. Nah, sudah Ibu jelaskan dari 6 poin tersebut. Mungkin dari anak-anak semuanya ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.